Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai hari Rabu ya, hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan ya. Tentunya memasuki minggu pertama bulan Juni 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, terfikirkan sebelumnya ya, tetapi inilah yang terjadi, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Next saya lanjut setelah zodiak Aquarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Cancer, artinya Cancer akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya kita lihat dulu untuk asmara Cancer memasuki minggu pertama bulan Juni ya. Cancer asmara, kartu utama muncul petunjuk The Hermit ya. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk, wow ini kenapa ya, 5 of One, ada 5 tongkat saling menyerang ini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya, maksud saya tentang asmara ya. Ini kelihatannya masih banyak yang berkonflik ya untuk sahabat Cancer ya. Nah, gitu loh. Jadi asmara kalian ini kalau saya rasakan energinya terdeteksi masih banyak yang sedang berkonflik. Ada problem di situ, gitu loh. Jadi ketika kalian berharap ada kestabilan, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, ini masih banyak hambatan sobat. Ibaratnya masih banyak jalan yang terjal ataupun masih banyak jalan yang berliku gitu loh. Nah, cuman di kartu The Hermit apapun yang terjadi, kalian harus bisa menyikapi dengan kesabaran dan sembari apa? Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan, maka di situ akan bagus. Nah, seperti itu loh. Cuman memang yang terjadi ya untuk saat ini yang saya rasakan ini katanya ada beberapa problem ataupun beberapa konflik yang sedang kalian hadapi di sini. Nah, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu konflik muncul petunjuk F of One. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal pertanda bahwa asmara Cancer sedang bermasalah di sini.
mungkin saling memanas lah ataupun selisih paham lah di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin masih belum ada sebuah sinkron antara hati kalian sama pasangan untuk sementara ini loh ya, ataupun memasuki minggu pertama ini loh maksud saya. Ini mungkin masih belum ada sinkron, mungkin terjadi miskomunikasi ataupun eh, salah untuk berkata-kata sehingga salah satunya mungkin ada salah paham. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah yang membuat asmara kalian sehingga kacau ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Untuk pekerjaan ataupun karir, Cancer, kartu utama muncul petunjuk di Chariot. Ada seseorang, depannya ada singa hitam sama putih. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ada perputaran dunia ataupun roda keberuntungan ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer ya, faktor pekerjaan ataupun karir ya. Dimana di sini kelihatannya ada beberapa masalah yang membuat batu sandungan ketika kalian ingin berhasil ataupun ingin mewujudkan suatu harapan ya. Ini masih ada batu sandungan. Nah, yang jelas di sini saya merasakan bahwa kelihatannya kalian sedang dibingungkan ataupun mungkin susah ya untuk mengambil keputusan ataupun mengambil sebuah pilihan gitu loh. Artinya apa ya, itu tadi artinya kalian masih bermasalah secara pekerjaan, secara karir masih ada konflik yang harus kalian selesaikan. Cuman di kartu awal di sini ataupun kartu utama di Chariot memberikan pesan apapun yang terjadi sobat, kalian harus berani mengambil keputusan ataupun mungkin pilihan ya gitu loh. Biar menemukan jawaban gitu loh. Terus kalian ada konfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Nah, ini kan ada perputaran ini, roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ya saran saya sih apa yang menjadikan problem, apa yang menjadikan konflik di pekerjaan ataupun karir kalian, kalian harus berani mengambil keputusan apapun yang terjadi gitu loh. Ketika kalian berani ini kelihatannya kan bagus ya. Jadi tidak mengkhianati hasil. Mumpung kalian terbantukan oleh Wheel of Fortune, terbantukan semesta. Seperti itu ya. Dan nanti kita deteksi. Untuk keuangan atau rezeki, Cancer, kartu utama muncul petunjuk besar. Ada wanita menuangkan air ke dalam sungai. Oh, ini mantap, dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of One. Tangan keluar dari awan memegang tongkat ya, tapi sedikit ada daunnya di sini. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Cancer tentang keuangan ataupun rezeki, di mana kelihatannya akan ada sebuah pencapaian ya di sini. Jadi mungkin harapan kalian yang selama ini kalian tunggu-tunggu ataupun angan-angan ataupun cita-cita ataupun impian yang selama ini kalian tunggu-tunggu tentang kestabilan rezeki ataupun keuangan, entah itu secara kelancaran ataupun pemasukan, di sini kelihatannya akan tercapai ya. Asalkan satu itu maksudnya Cancer harus bisa mengerti ya kondisi dan situasi. Jadi ketika ada sebuah mungkin ada ide bagus ataupun ada peluang bagus, nah ini kalian ambil, itu loh maksud saya. Maka di situ akan ada keberhasilan. Nah gitu loh. Saya mengatakan kenapa nantinya akan ada keberhasilan meskipun di minggu pertama. Karena jelas kartu konflik muncul petunjuk ya. Tangan ini keluar dari awan memegang tongkat, sedikit ada daun. Artinya apapun pencapaian kalian ya, jadi kerezekian kalian, pemasukan kalian, apapun itu ketika kalian ingin lancar ya, ingin ada sebuah hantaman rezeki, ya balik lagi. Ini Cancer harus disuruh untuk memainkan pemikiran kalian, sobat, gunakan kecerdasan kalian, misalkan munculkan ide kreatif ataupun solusi apapun itu ya, dan segera jalankan. Maka di sini kalian akan terbantukan loh. Karena mumpung petunjuknya ini bagus gitu loh. Akan ada kemudahan-kemudahan dari semesta tentang mendatangkan rezeki buat kalian. Ya, tetap ada pergerakan dari kalian sendiri bagaimana cara untuk menjemput rezeki itu. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan coba mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Ini waspada untuk komunitas terbesar Cancer. Katanya memasuki awal minggu pertama bulan Juni ini banyak dari sahabat Cancer yang mungkin nantinya akan terhantam masalah. Itu loh. Bisa saja masalah ini mungkin dari bulan yang lalu ya, belum terselesaikan sampai saat ini pun. Nah, kenapa seperti itu? Kok sulit sekali ya ini Cancer ini? Gitu loh.
Ya karena memang ada energi negatif gitu loh. Dari orang toksik, orang iri sama kalian dan menembak energi negatif. Saya sering menyebutkan itu black magic dan itu masuk di dalam diri kalian. Makanya setiap kali kerap Cancer ini tidak diuntungkan secara asmara, banyak kendala, banyak konflik ya. Misalkan nih, sedikit-sedikit baik, ada saja masalah gitu loh. Terus masalah selesai, ada lagi. Dan itu sudah apa ya, sudah berjalan lama gitu loh. Makanya ketika kalian ingin memperbaiki itu semua sobat, coba ya di netral auranya. Dibuka auranya pasti bagus di sini. Nah, gitu loh. Nah, begitu sebaliknya ketika kalian biarkan meskipun tertutup di satu titik nih, misalkan asmara kalian rumit, ada energi negatif di situ, ada black magic di situ, kalian biarkan. Apakah tidak berpengaruh ke lainnya? Ya tetap berimbas, berpengaruh. Pekerjaan akan bisa kacau, keresahan keuangan akan bisa kacau, kesehatan dan lain-lain juga akan bisa kacau, sobat. Ya gitu loh. Tetapi ketika kalian netral, semuanya ini akan ikut ada keberkahan, akan ikut terbuka. Sehingga apa? Penuh roda-roda keberuntungan di berbagai faktor. Nah, makanya saran saya kalau bisa aura Cancer ini harus dinetral ya, dibuka kembali auranya. Kalau kalian bisa ya silakan dibuka auranya sendiri gitu loh. Tapi kalau kita kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya biar tertata langkah ke depannya. Seperti itu ya. Jadi jelas ini waspada untuk komunitas terbesar Cancer kelihatannya lagi sedang bermasalah. Bisa saja saat ini sudah kalian rasakan. Nah, karena memang energi negatif sobat menutup aura kalian. Gitu loh. Lanjut ya, di pekerjaan ataupun di karir ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juni ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Bisa dikatakan 50-50 ini Cancer. Kalau pekerjaan bisa saja 50% tiba-tiba kalian akan dapat kejutan yang menyenangkan, yang membuat kalian bahagia, gembira. Artinya kan ada pencapaian di situ. Menurut ekspektasi kalian masing-masing. Nah, yang 50% ini yang harus diwaspadai. Bisa saja semuanya itu gagal sobat. Akan kandas, akan tercancel, akan mental. Tidak jadi sama kalian. Karena berimbas adanya sebuah penutupan aura tadi. Nah, seperti itu. Mentalnya kemana? Ya mentalnya tetap ya sama Cancer ya, sama para Cancer yang mungkin auranya sudah terbuka. Nah, maka di situ masuk lah keberuntungan itu sama sahabat Cancer yang sudah terbuka auranya. Seperti itu ya. Jadi 50-50 ya. Kalau di keuangan ataupun di kerezekian setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu pertama bulan Juni, ya, tak terfikirkan sebelumnya inilah yang terjadi. Kalau di keuangan sih masih cukup aman ya saya rasa. Mungkin dari Cancer komunitas terbesar akan diuntungkan ya memasuki minggu pertama ini. Jadi komunitas terbesar ini banyak kejutan, nggak tahu rezekinya dari mana itu. Yang jelas kalian akan mendapatkan keuangannya masuk komunitas terbesar. Makanya saya tadi mengatakan ketika sesuatu itu baik ataupun positif yang akan datang sama kita, pertanda baik sama kita, tapi ya kita sendiri harus bergerak bagaimana caranya. Kalau kita tahu ada masalah, ya segera dinetral. Kan seperti itu. Jangan sampai berimbas gitu loh. Gara aura tertutup di satu titik, lainnya ikut menanggung konsekuensi gitu loh. Ikut adanya sebuah keterpurukan semua dan akan ada penggagalan di situ. Nah, jangan sampai itu terjadi ya kalau bisa dinetral. Seperti itu ya. Oke ya. Tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat sobat, itu loh ya, lebih-lebih ketika berkonsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan berusaha membantu menghancurkan dinding penghalang, itu loh. Ketika dinding penghalang kalian hancur maka aura kalian bisa bersinar kembali gitu loh, terpancar kembali, dan energi positif yang berada di dalam diri kalian ini akan bisa menarik apa ya, menarik keberkahan semesta. Kan semesta itu setiap hari memberikan keberkahan apa, menurunkan ya ataupun memberikan keberkahan di bumi gitu loh. Nah, dengan adanya sebuah tidak ada dinding penghalang, energi positif kalian akan bisa menarik keberkahan itu sendiri, entah keberkahan secara rezeki, kebaikan, kepositifan lain-lain apapun itu. Nah, gitu loh. Beda sama yang tertutup. Nah, semesta akan memberikan ya mental, tidak jadi sama kalian. Itu sebuah kepastian seperti itu, sobat. Nah, gitu loh. Karena jelas kan ada dinding penghalang di situ. Makanya dibuka auranya biar bagus, biar tertata semua gitu loh. Biar tidak selalu aja kesulitan. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Next ya.
Jadi tetap ya pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk nasib kita biar berubah lebih baik lagi? Ya tetap ada 3 poin sobat. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, ya, sharingkan, tanya orang-orang di bidangnya. Ketiga apa? Perjuangkan. Kita perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Nah, ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke ya, jadi kesimpulan ataupun inti dari semua informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan ini intinya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Cancer, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.